Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Savitri dari 10 Mia 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Teori kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Kehadiran pedagang-pedagang India di Indonesia pada awal abad Masehi memiliki pengaruh besar bagi proses Hinduisasi. Istilah Hinduisasi dapat berarti masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha. Terdapat 5 teori, hipotesis, yang menjelaskan proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Kelima teori tersebut sebagai berikut. A. Teori kesatria. Teori kesatria menyatakan bahwa terjadi kolonisasi yang disertai dengan penaklukan oleh orang-orang India di kasta kesatria di Indonesia. Akibatnya, Indonesia menjadi pusat penyebaran kebudayaan India. Tokoh pendukung teori kesatria antara lain F.D.K. Bose, R.C. Majumdar, C.C. Bird, Mukherjee, dan J.L. Mons. Kekuatan kelemahan teori kesatria dijelaskan melalui tabel berikut. B. Teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom. Menurut N.J. Krom, kaum pedagang atau Waisya berperan terhadap penyebaran budaya di Indonesia. Mereka menetap di Indonesia dan menjalin hubungan dengan para penguasa Indonesia untuk menyebarkan pengaruh budaya India. Menurut N.J. Krom, unsur Indonesia pada budaya itu masih sangat jelas. Oleh karena itu, ia berkesimpulan bahwa peranan budaya Indonesia dalam proses pembentukan budaya baru itu sangat penting. Pembentukan budaya baru tidak mungkin terjadi apabila bangsa Indonesia hidup di bawah tekanan seperti yang digambarkan pada teori kesatria. C. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen. Ia berpendapat bahwa agama Hindu masuk di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana karena hanya golongan Brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab Weda. Kedatangan Brahmana diduga karena undangan para penguasa lokal di Indonesia yang tertarik dengan agama Hindu atau sengaja datang untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. D. Teori Sudra. Hanya sedikit ahli yang setuju terhadap teori Sudra. Salah satunya adalah von Weber. Inti teori ini adalah masuknya agama Hindu di Indonesia, dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Golongan Sudra sering dianggap orang buangan. Oleh karena itu, golongan ini meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain, bahkan keluar dari India, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan kedudukan lebih baik dan dihargai. Teori ini menimbulkan kontroversi karena golongan Sudra dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. E. Teori arus balik, counter current. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bose setelah lahirnya teori Brahmana. Berdasarkan sifat dan unsur-unsur budaya India yang diamati dalam budaya Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki peran tersendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Untuk menjalankan misinya, para pendeta Buddha menggunakan jalur pelayaran dan perdagangan menuju Indonesia. Setibanya di Indonesia, mereka menemui raja atau penguasa lokal setempat guna meminta izin menyebarkan agama Buddha. Selanjutnya, mereka mulai mengajarkan dan menyebarkan agama Buddha. Mereka juga mendirikan perkumpulan umat atau jemaat Buddha yang disebut Sangha. 2. Sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Prasasti Dinoyo merupakan peninggalan kerajaan Kanjuruhan yang diperkirakan berdiri di dekat Kota Malang, Jawa Timur. Selain Prasasti Dinoyo, masih terdapat beberapa sumber mengenai kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Secara garis besar, sumber-sumber sejarah mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia besar dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sumber dari dalam negeri dan sumber dari luar negeri. Untuk mengetahui kedua jenis sumber sejarah tersebut, perhatikan pembahasan berikut. A. Sumber dari dalam negeri.
Sumber dari dalam negeri merupakan sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Kepulauan Indonesia. Sumber tersebut dapat menjelaskan bukti awal kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa sumber tersebut sebagai berikut. 1. Prasasti. Prasasti merupakan sumber sejarah yang berisi informasi tentang masa lampau. Prasasti biasanya dipahatkan di atas batu, lempengan logam, emas, perak, tembaga, gerabah, kayu, dan lontar. Pada umumnya, prasasti berbentuk semacam piagam untuk memperingati peristiwa penting suatu kerajaan. Sebagian besar prasasti ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Penggunaan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta menunjukkan pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia berasal dari India. 2. Kitab Kesastraan Jawa Kuno. Kitab kesastraan dapat digunakan sebagai sumber data dalam melacak jejak-jejak sejarah pada masa tertentu. Beberapa kitab kesastraan antara lain Pararaton, Babat Tanah Jawi, Negara Kertagama, Ramayana, dan Arjuna Wiwaha. 3. Benda-benda arkeologis. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut merupakan relief di Candi Prambanan. Meskipun bukan berupa tulisan, benda-benda arkeologis seperti relief dapat digunakan sebagai sumber sejarah karena merepresentasikan gagasan dan tindakan dari pembuatan budaya tersebut. B. Sumber daya dari luar negeri. Sumber dari luar negeri merupakan sumber sejarah yang berasal dari catatan perjalanan bangsa asing. Catatan tersebut memuat berita-berita mengenai Kepulauan Indonesia. Adapun sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia berasal dari luar negeri seperti berikut. 1. Sumber dari Tiongkok. Kronik-kronik Tiongkok menjelaskan sejak masa dinasti Han, dinasti Sung, dinasti Yuan, dan dinasti Ming sudah terjadi kontak dagang antara pedagang di Kepulauan Indonesia dan Tiongkok. Keterangan ini diperkuat dengan catatan yang dibuat oleh Faxing. Dalam catatan tersebut, Faxing terdapat di Tolomo, Kerajaan Tarumanegara, selama 5 bulan ketika melakukan perjalanan dari India ke Tiongkok. 2. Sumber dari Arab. Saudagar Arab menjelaskan tentang keberadaan kerajaan-kerajaan di Indonesia sejak abad ke-6 Masehi. Mereka menyebut kerajaan Zabat atau Saribuza untuk Sriwijaya. 3. Sumber dari Vietnam. Kronik Vietnam dari abad ke-8 Masehi mencatat serangan dari Jawa dan pulau-pulau selatan yang dilakukan pasukan Shailendra dari Sriwijaya terhadap pusat kerajaan maritim Kerajaan Chen Le di Vandapura, Kamboja. 4. Sumber dari Yunani. Claudius Ptolemeus, seorang ahli geografi dari Yunani, menjelaskan kapal-kapal Alexandria di Laut Mediterania, Mesir, berlayar melalui Teluk Persia ke bandar-bandar Baibaza di Cambay, India, dan Manjuri di Cochin, India Selatan. 3. Jalur masuk agama Hindu-Buddha. Para ahli memperkirakan agama Buddha lebih dahulu masuk di Indonesia daripada agama Hindu. Agama Buddha masuk di Indonesia pada abad ke-2 Masehi. Sedangkan agama Hindu masuk di Indonesia pada abad 3 sampai dengan 4 Masehi. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para pedagang dan pendeta dari India dan Tiongkok melalui 2 jalur. Kedua jalur tersebut sebagai berikut. A. Jalur darat. Penyeberangan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia melalui jalur darat dikenal dengan sebutan jalur sutra. Adapun rute jalur sutra terbagi menjadi 2 sebagai berikut. 1. Rute jalur sutra utara yang membentang dari India menuju Tibet, Tiongkok, Korea, dan Jepang. 2. Rute jalur sutra selatan membentang dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan kemudian menuju wilayah Indonesia. Jalur laut.
Penyeberangan agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa beraktivitas pada jalur India-Tiongkok. Rute perjalanan dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan berakhir di Indonesia. Itulah jalur yang digunakan para pembawa agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Meskipun masih menjadi perdebatan, tidak dapat dipungkiri, perdagangan berperan besar dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Demikian pembahasan mengenai kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Melalui proses akulturasi, budaya yang dianggap sesuai karakteristik masyarakat diterima dan disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat pada masa itu. Sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya Anda memilah budaya yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.